Yo, welcome back to Ted Setia. Oke, kembali lagi bersama Ted Setia. Kali ini kita ada di Pulau Pari. Ini adalah day one ya. Kita baru turun dari kapal. Barang-barang juga udah kita deposit ke homestay. Ini kita mau coba jalan ke Pantai Perawan. Lokasinya ada di sebelah. Kalau dari dermaga itu ke ke kanan ya. Ini posisi homestay kita itu tidak jauh dari lokasi Pantai Perawan. Oke, kita ikuti jalan-jalan kita berikutnya. Om Ari sama Om Fikri sama ya. Apa? Lebih terus. Coba ya, kamu jangan. Apa lebih terus ya? Sama nggak? Sama nggak no? Panas. Tapi warungnya banyak ya. Oh ini tadi shortcut nih yang ke belakang itu loh. Penginapan yang sebelahnya. Bisa. Dia ada rujak tuh. Iya rujak. Gado-gado no. Berapa? 2. Chiller. Deket. Terasa banget loh. Lawan setan tanah rakyat. Iya. Mau dibeli sama dia. Lawan setan. Ini bisa yang punya duit mah. Lawan setan gitu. Sepi ngeri. Oh, kamu berdiri di situ tuh. Ini. Bapak ngerekam nih. Masih ngerekam. Enggak, masih ngerekam. Awal gontak mau ya? Lagi. Nah, mantap. Malah pencet. Ya video malahan. Gak usah deh. Gak usah deh. Weh, bukan. Banyak makanan. Tuh, hei. Enggak. Mau ke dalam atau mau ke sono? Terserah. Boleh aja. Sini, ke sini. Ada. Ya udah, yuk.
Nah, ini pintu masuk Pantai Perawan ya, Pantai Pasir Perawan ini ada uang kebersihan bagi yang ini seikhlasnya aja. Tapi yang camping tadi registrasi di tempat yang tadi. Belum pasang. Ya, dan ini hari kedua setelah kita kemarin jalan-jalan, udah kecapean, malamnya istirahat, sempat makan-makan malam itu di pinggir pantai, asik sekali suasananya. Ini pagi ya, jam 7 tepatnya. Sampai tujuan lah, masih belum panas, ini masih gelap juga. Kita nanti rencananya kembali ke Pantai Pasir Perawan. Nah, nanti juga kita akan jalan ke pantai yang paling ujung ya, sebelah paling timur. Nanti kita coba lihat seperti apa ya guys. Oh iya, kita memutuskan akan naik bentor ya ke area lokasi berikutnya. Ini kita coba cari bentor dulu. Ini kayaknya yang di sini yang lebih dekatnya. Kita naik bentor ini guys ke lokasi berikutnya. Kan di sana juga ada pantai kresek.
Oke, akhirnya kita sudah sampai di tempat tujuan berikutnya. Ini adalah gerbang masuknya. Kita turunkan dulu pasukan bodrek kita dari Bentor. Hati-hati. Ayo. Iya. Emaknya no gendong. 10 nih. 10. Gila semua itu. Wah, si abangnya belum ngopi kayaknya nih. Cuma apa kena angin masih agak dingin. Ngantuk awalnya. 25.000 nih. Begini ini abang. Jadi ini namanya Pantai Bintang. Namanya Pantai Bintang kan di perairannya banyak bintang lautnya. Bintang lautnya jenis bintang pasir seperti itu corak dan warnanya. Cuma ukurannya kurang dari 1 jengkal. Jadi kalau setelah kita infokan, kalau mau lihat aturannya boleh diangkat keluar dari air bintang lautnya, turun ke air ngeliatnya kan. Misalkan buat foto-foto atau selfie hanya 1 menit. Oh gitu. Takutnya Jadi dia mati ya. Jadi taruh lagi dengan baik, nggak boleh dilempar-lempar. Karena kalau dilempar berisiko terbalik posisinya. Iya benar. Dia bisa membalikkan diri cuma 1 jam baru selesai. びっくりしたわ。 Berarti apa benar-benar dijaga gitu ya? Iya, emang pelestariannya ya. kita jaga habitatnya. Paling gede berapa? Kurang dari 1 jengkal. Kemarin kita temuin yang penting yang bulu-bulunya di atas kayaknya apa? Iya. Mbak. Ya, makasih infonya Pak. Iya, sama-sama. Nek. Coba dulu. Itu kembalian. Belum. Kembalian 5.000. Bukan ku tak punya harta, aku sedang berusaha. Ya, ini adalah lokasi Pantai Bintang, destinasi berikutnya. Sebelum nanti kita naik kapal sekitar jam 9-an ya dari dermaga. Jadi kita paginya masih sempetin gitu untuk jalan-jalan di area sekitar Pulau Pari. Ini aja ada di Pantai Bintang, letaknya paling ujung di sebelah paling kiri ya dari sisi dermaga. Di sini favoritnya ada bintang laut ya. Sebenarnya sih sama aja di Pantai Pasir Putih pun kita kemarin banyak nemuin bintang laut ya. Nah, ini adalah lokasi Pantai Bintang Lautnya. Seperti yang bisa kalian lihat, airnya pantainya dangkal, jadi aman buat anak-anak bermain. Tapi tetap ya, pengawasan orang tua nomor 1. Di sini di ujung-ujung sana banyak sekali tanaman-tanaman mangrove yang baru selesai ditanam ya, mungkin dari agenda-agenda dari para mahasiswa atau penduduk sekitar ya, untuk melindungi dari erosi atau apapun ya, sehingga lebih aman dataran kita untuk Nih kan ini. ke depannya. Lokasinya sendiri cukup jernih ya, airnya bening, dangkal, jadi aman sekali. Lihat anak-anak pun bisa bermain dengan gembira. Kebetulan semalam itu pasang dan banyak sampah ini dari mana-mana ya, jadi sampai juga ke Pulau Pari ini. Jadi segini sih masih oke lah, nggak seperti sampah-sampah plastik dan yang lain-lain ya. Tetap ya, ini juga himbauan bagi para pengunjung agar tetap menjaga kelestarian atau sampah-sampah itu baiknya dibuang di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pengelola. Jadi banyak sekali sebenarnya tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pengelola. Jadi kita sebagai tamu ya wajib untuk mematuhi dan menjaga gitu. Lihat tuh, kaki aja sampai kelihatan guys, saking beningnya. Ini luar biasa ya, sampai ke sana tuh masih tetap dangkal gitu airnya. Jadi ini cocok sekali buat anak-anak bermain ya.
Dan yang kita khawatirkan itu sebenarnya bulu babi ya, tapi so far sih sejauh ini saya jalan-jalan sini belum ngelihat bulu babi ini. Tapi ya tetap aja waspada lah, takutnya nanti pas kita enak-enak jalan ternyata di bawahnya ada bulu babi. Oh enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Tapi so far sih kelihatan sih kalau misalnya ada bulu babi pun. Saya sih berharap ada ikan yang bisa ditangkap gitu di sini, tapi ternyata traceability penglihatan saya nggak sebagus itu. Mungkin ada Tuh ada ikan yang situ, entah bintang laut atau mungkin ikan-ikan kecil ya, kita tahu ya. Intinya kita nikmatin aja lah cuma liburan colek ini ya. doang, digigit Sekalian juga untuk teman-teman sebagai referensi virtual travel di video ini, nanti suatu saat mungkin bisa datang sini. Nah ini contoh bintang lautnya. bagan sama snorkeling kayaknya. Oh, kalau pas udah surutan Tapi gede ya bintang lautnya ya. Biasanya mas gede-gede gini yang kita temuin di Pulau Cangkirega ya, yang dapat mancing ikan gitu ya. Jangan ditebalikin ini kak, balikin. Untuk perekam sini. Balik. Nah nih kalian mau lihat bintang laut, nah seperti inilah bintang lautnya. Tadi kan dari petugas itu udah dikasih tahu ya, bintang lautnya harus dijaga, tidak boleh dibawa pulang atau dikedaratin ya. Jadi kalaupun kalian mau lihat tinggal diangkat aja. Nih posisinya kalau dia terbalik, dia tuh bisa 1 jam untuk membalikan badannya kembali. Jadi makanya kalau misalnya melihat bintang laut terus kita angkat, terus ketika kita kembaliin ke laut itu posisinya harus tengkurap ya, jangan terbalik dia bisa 1 jam nanti untuk recover. Kan kasihan juga kan binatang laut ini, jadi harus kita jaga dan pelihara, lestarikan sampai nanti anak cucu kita juga bisa lihat ya. Akhirnya tibalah saatnya kita naik feri untuk kembali dari Pulau Pari ke Muara Angke. Tadi setelah dari Pantai Bintang kita nggak sempat rekam lagi aktivitas selanjutnya ketika balik dan prepare barang-barang, karena memang juga baterainya juga sudah lowbat, jadi kita nggak bisa ini. Oh iya, di saat kita pulang ini ada kejadian yang lumayan kaget ya, karena kapal kita itu mau bertabrakan dengan kapal yang baru datang. Kebetulan memang ancang-ancang dari kedua kapal baik yang baru datang dan yang mau keluar tuh kayak ada miskomunikasi ya, jadi sedikit lagi itu hampir bertabrakan dengan perahu kita. Ini dramatis sekali pada saat kita sedang ABK sedang mengarahkan posisi kapal untuk masing-masingnya. Ini menegangkan sekali ya. Ya kita serahkan saja semuanya kepada ABK yang lebih profesional. Di sini sedikit saja kesalahan atau miskomunikasi ya, kalian tahu sendiri kapal dengan bobot sekian puluh ton kalau crash seperti apa ya, amit-amit ya kita jauhin dari hal itu ya. Setidaknya kita juga sebagai penumpang harus memantau situasi kondisi ya di sekitar kita untuk saling mengingatkan, karena kapal tradisional ini kan muatannya banyak ya, jadi pasti semua itu CCTV-nya banyak ya, CCTV orang ya
yang ngelihat dari 360 derajat tuh kelihatan semua pokoknya. bisa bareng gitu ya Bang? Nah, di sini penting sekali koordinasi ABK kapal dengan antar kapal yang lainnya itu bisa terorganisir ya, tujuannya supaya lebih aman, kita juga nyaman dan hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, akhirnya kita mendarat di Muara Angke. Ini posisinya sudah ada di pelabuhan Muara Angke ya. Kita masih recovery, menyadarkan diri dulu sambil menunggu kapal pasukan di kapal yang lain dan ngelihat stretching dulu, kaki masih pada pegel dan masih ngantuk juga setelah tadi di kapal kurang lebih 2,5 jam tidur. Ya, akhirnya kita back to reality and do the activity as same like yesterday. Jadi liburannya cukup untuk hari ini. Jika kalian tertarik untuk virtual travel, jangan lupa di komen, likes, dan subscribe ya teman-teman. Oke, nanti suatu atau next trip kita akan review lagi tempat-tempat yang menarik atau yang di sekitar kita dulu deh, yang minim budget. Sebagai referensi nanti kalian bisa
jalan-jalan dengan keluarga masing-masing.